saudara transfer paling telat besok jam 2 siang. Paling telat besok jam 2 siang. Ini Tuhan jadi saksi saya, Roh Kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok. Video ini sempat viral dan sangat menjadi momok bagi Gilbert Lumeindong sendiri. Kan ada beberapa orang memberikan statement, ditunggu ya perpuluhannya ya sampai besok ya, ditunggu ya ditransfernya jam segini ya. Kalau lewat dari jam segini nanti seolah-olah saya bilangnya seperti itu oknum atau bagaimana? Oh, kalau saya kebetulan duduk di sinode, jadi yang kayak gini-gini masukan yang bagus untuk kita kasih panggilan kan atau teguran. Terima kasih dokter. Oh, berarti bagus ya, harus kita laporkan. Oh iya. Siapakah itu? Mau menabur ini? Masalah tersebut datang dari anak kandungnya yaitu Geren Lumeindong. Ada laporan oknum. Kalau ada yang begini-begini justru bagus. Laporkan ke sinode dari kita. Gereja Iya. ya. Pak. Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu kasus yang baru yang sedang viral. Sesudah bapaknya, sekarang anaknya. Jadi kemarin itu sempat heboh ya tentang pendeta Gilbert Lumeindong tentang masalah perpuluhan. Nah, masih menyangkut di masalah perpuluhan nih. Kali ini yang dihebohkan, yang diviralkan adalah anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri, yaitu pendeta Geren Lumeindong. Nah, apa sih yang terjadi sebetulnya? Berawal dari sebuah video yang diunggah oleh salah satu netizen ya. Dia tuh mengunggah tentang pajakan transfer uang, di mana di video tersebut dibilang katanya harus transfer uang sebelum jam 2. Saya tidak mengerti apa konsepnya, saya tidak mengerti apa tujuan ataupun apa sebetulnya yang terjadi. Tapi di dalam video itu, di dalam cuplikan tersebut, terlihat bahwa katanya sih orang yang ditujukan oleh Geren Lumeindong itu harus transfer uang sebelum jam 2 katanya. Orang-orang di situ ya, mungkin jemaatnya. Jadi kasus ini sedang hangat-hangatnya. Jadi setelah kemarin pendeta Gilbert Lumeindong, sekarang anaknya Geren Lumeindong. Jadi di istilahnya di apa ya? Istilahnya dikorek-korek gitu satu-satu ya. Nah, kemarin saya lihat ini adalah video dari podcastnya Dr. Richard Lee. Saya akan berikan kalian beberapa cuplikan ya, tentang pernyataan pendeta Gilbert Lumeindong, dan juga puji Tuhan ya ternyata pendeta Gilbert Lumeindong ini tidak termasuk atau tidak dimasukkan ke dalam kategori penistaan agama oleh MUI itu sendiri ya. Jadi nanti kita lihat untuk lebih lengkapnya seperti apa, dan juga apa yang akan dilakukan oleh pendeta Gilbert Lumeindong terhadap anaknya yaitu Geren Lumeindong ya, akan masalah yang terjadi sekarang. Sahabat dan kemuliaan, mari langsung saja kita lihat cuplikan videonya, klarifikasi yang dilakukan oleh pendeta Gilbert Lumeindong, dan juga apa sih yang bikin viral ya tentunya tentang Geren Lumeindong ini, dan apa yang akan dia lakukan, apa yang akan pendeta Gilbert lakukan terhadap anak kandungnya tersebut. Kita lihat cuplikannya melalui podcastnya Dr. Richard Lee ya. Dan sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Sahabat Terang Kemuliaan, kita akan langsung saja menyaksikan videonya, dan apapun pendapat kalian silahkan komen di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Ada masalah apa dengan 2,5% sih Pak Pendeta? Buat saya sih nggak ada masalah karena memang saya tidak membahas apapun sebagai masalah. Buat saya kalaupun itu sempat terlontar dari hati saya, biasa aja ada tanggung jawab yang berbeda. Jadi misalnya kayak suami kepala rumah tangga, istri menjadi ibu rumah tangga. Nah, kekristenan percaya ada 10%. Lalu apa itu namanya, saudara-saudara sepupu kita ada 2,5%, biasa saja gitu. Jadi tidak ada sama sekali niat apapun. Tapi kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang pasti tidak ada olok-olok. Tidak ada olok-olok, itu tidak ada. Pasti tidak ada gitu. Nah, tapi kalau itu menjadi sesuatu yang salah, saya melihat bukan wilayah saya untuk berbicara gitu kan.
masing-masing orang ada wilayahnya. Ketika Dr. Richard ngomong tentang kedokteran, itu namanya keren. Tapi kalau ketika Dr. Richard ngomong tentang khotbah gereja, kan saya jadi, kenapa wilayah saya tuh? Nanti saya jadi dokter lagi. Jadi saya melanggar apa itu namanya pagar yang harusnya nggak boleh saya langgar. Untuk itu saya salah. Ketika saya bilang repot dan berat, itu sebetulnya gini, otokritik terhadap umat Kristiani. Kenapa umat Kristiani? Karena itu sebagai sebuah pelajaran yang keras gitu, bahwa satu, jamnya nggak boleh berubah, jamnya harus di situ. Dua, gayanya nggak boleh berubah gitu, ada aturan yang baku gitu. Tiga, kata-kata yang diucapkan harus dihafal gitu. Dan yang keempat, ada proses sebelum masuk ibadah mencuci. Latar belakangnya, kebetulan saya ini tinggal di kampung. Saya tinggal di kampung waktu saya kecil, dan saya ini kebetulan ya namanya anak kampung gitu kan, seneng adu panco gitu. Itu waktu usia SD, senang adu panco. Jadi bagaimana latihannya itu mompa gitu. Jadi dekat rumah saya ada masjid. Jadi setiap kali jam-jam itu saya senang lari ke masjid untuk pompain orang-orang wudhu gitu. Jadi saya tahu apa itu yang mesti dicuci-cuci gitu. Nah, saya melihat, waduh, kok itu segitu taatnya gitu. Jadi kenapa saya bilang repot, saya bilang setengah mati. Bahkan sampai saya bilang begini, itu sampai mesti lipat kaki loh. Makanya saudara-saudara sepupu kita sampai usia 70 tahun masih bisa lipat kaki. Itu bukan merendahkan. Walaupun kesalahan saya kembali, saya lompat pagar yang tidak seharusnya saya bicarakan gitu. Dan untuk itu saya sangat minta maaf untuk yang terluka dan tersakiti. Tetapi itu otokritik untuk umat Kristiani, umat saya nih gitu. Kamu orang, makanya saya bilang, kamu orang dengan tenangnya doa sambil lonjor kaki, main handphone, kadangkala masih main game, kadangkala apa itu namanya upload sesuatu gitu. Nah, kenapa itu otokritik untuk memberi peringatan kepada kita nih gitu. Kamu tuh udah cuma seminggu sekali, masih nggak datang lagi. Kan kadang-kala juga walaupun seminggu sekali, gak selalu tiap minggu ke gereja. Nah kalau ini udah sehari 5 kali, ya kan betapa beratnya atau betapa perjuangannya demi melakukan ibadah. Nah kita jangan karena merasa, oh ya sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib, lalu kita santai-santai gitu. Nah gak bisa begitu gitu. Justru kita harus tetap berjuang gitu. Jadi kesalahan saya di sini mungkin saya membandingkan yang gak harusnya saya bandingkan gitu. Tetapi maksud saya sekali lagi, meskipun saya salah dan lain-lain, maksud saya tidak ada sekalipun. Makanya saya minta maaf, tidak ada maksud saya untuk mengolok-olok gitu. Karena dan tertawanya jemaat itu bukan menertawakan proses menyuci dan berdoanya. Tapi menertawakan proses jemaat itu adalah proses menertawakan diri sendiri gitu. Iya ya, kita kok kelakuannya kayak gitu. Dan dalam hidup saya yakin tertawa yang paling lepas adalah menertawakan diri sendiri. Betapa bodohnya kita selama ini, betapa anehnya kita selama ini. Mendapat anugerah Tuhan, tapi kemudian menyia-nyiakan anugerah. Dan sekali lagi seperti saya bilang, saya tidak lari dari persoalan ini. Saya akui bahwa itu memang sebuah kesalahan. Untuk lompat pagarnya itu, mencampuri, membicarakan yang saya tidak ahli dalam bidangnya gitu, kira-kira begitu. Tapi Pak Pendeta sepakat bahwa ya berdoa sehari 5 kali itu suatu hal yang baik. Bukan hanya baik, kalau kita harus bilang, makanya istilah saya setengah mati, dalam arti kata luar biasa gitu. Ya kan? Sesuatu hal yang positif ya. Sesuatu yang positif, dan kita ini sebagai umat Kristiani yang merasa ibadahnya kayaknya lebih santai, harus belajar gitu bahwa kita nggak bisa begitu lagi gitu. Kita harus minimal kalau seminggu sekali harus hadir. Kalau ada tengah-tengah minggu ada ibadah PA harus hadir. Dan kita jangan bilang sibuk gitu. Karena kamu seminggu paling 3-4 kali kebaktian. Gitu. Seperti itu, Dr. Richard. Pendeta, aku juga pengen harus menjelaskan juga karena kan disampaikan di situ ada 3 poin tadi yang saya sangkep ya. Satu tadi poin sudah saya sampaikan, ada 2,5% tadi ya. Pak Pendeta juga sudah press release juga dengan Pak JK ya tentang mengatakan bahwa tidak 2,5%, pada kenyataannya lebih dari. Dan luar biasa Pak JK juga. Jadi hal ini juga menjadi baik karena Pak JK juga menjelaskan di samping zakat, ada infak, ada sedekah, dan juga ada hibah gitu. Jadi
2,5% itu hanya sifatnya zakat gitu. Jadi di satu sisi saya akui kesalahan ini, tapi di sisi yang lain kita jadi belajar banyak. Dapat ilmu ya? Dapat ilmu. Oke. Apalagi Bapak kita semualah, Pak JK gitu, dia memberi masukan yang sangat bagus. Gitu. Satu tadi soal zakat sudah, yang kedua soal jumlah doa dan juga mencuci ya. Yang ketiga ada gestur seolah-olah bahwa melakukan ibadah tersebut sulit, bahkan sampai menekuk lutut ya kita bilang. Ya. Padahal sebenarnya secara filosofi dan secara ada penelitiannya juga bahwa gerakan tersebut itu bisa menambah nilai kesehatan justru sebenarnya. Ya. Jadi bukan sesuatu hal yang jelek seperti kata Pak Pendeta Ya. tadi sampaikan bahwa bahkan satu yang umur 70 tahun, 80 tahun masih melakukan itu, dan menurut penelitian itu memang menambah kesehatan Pak Pendeta. Itu dia yang saya bilang. Jadi kita ini begitu santainya, bahkan sampai main handphone. Itu kalau di khotbah aslinya yang tidak dipotong, itu saya jelaskan bahwa doanya saudara sepupu kita nggak boleh bawa handphone, dan nggak mungkin bawa handphone. Bagaimana Benar bisa juga main ya. handphone? Nah, Dr. Richard Benar juga ya. Dr. Richard pasti ngerti bahwa ketika kita di gereja, mana ada orang Kristen yang nggak pegang handphone. Gitu kan? Kita baca Alkitabnya di handphone, kan begitu. Lalu kemudian masuk SMS, masuk WA, Balas. kita masih sempat balas gitu. Nah, kalau sedang menjalankan sholat 5 waktu ini, bagaimana kita bisa pegang handphone? Kan nggak mungkin gitu. Nah, itu sebetulnya yang seperti saya bilang, ada maksud saya yang baik, tapi saya jalankan dengan cara yang salah gitu. Karena itu bukan hak saya membandingkan gitu. Hanya saya melihat yang baik ini. Nah, tapi memang kan kebetulan gaya saya ini, saya menyampaikan segala sesuatu lebih dengan gaya humor gitu. Nah, tapi bisa ditanggapi dengan salah, dan ini saya mengerti dari kawan-kawan MUI juga dijelaskan bahwa tidak sepatutnya kita mengadakan perbandingan-perbandingan. Tapi hati saya sebetulnya karena melihat itu bagus. Saya mau kasih tahu jemaat saya gitu. Oke. Kamu orang bawa handphone apa segala macam gitu. Kadangkala kan kita kalau khotbah kan menghadap jemaat gitu kan. Kadangkala kan kita lihat ada jemaat yang sempat ngangkat telepon, mungkin dia bilang sebentar gue lagi ibadah gitu. Tapi kan ya ampun, sempat-sempatnya jawab handphone gitu. itu sebetulnya yang menjadi concern saya. Tapi sekali lagi saya tidak lari bahwa saya salah karena saya melompati pagar yang tidak seharusnya saya jalani. Begitu dokter. Sebetulnya tentang yang saya pahami dalam Alkitab, 100% itu Tuhan taruh. Oke. 90% itu punya kita 100%. Artinya wajib. Wajib itu kalau kita anggap wajib, pokoknya titipan Tuhan. Karena Oke. titipan Tuhan, kalau saya jalankan, saya diberkati. Kalau saya tidak jalankan, ya urusan saya sama Tuhan kan gitu. Oke. Bukan berarti kalau kamu tidak jalankan nanti Tuhan marah. Ya masa Tuhan, saya dari kecil udah dengar, kamu gak ke gereja ntar Tuhan marah. Kamu gak berdoa ntar Tuhan marah. Sampai satu kali saya bilang, Mah, Tuhan kayak bludrek gitu ya. Kayak darah tinggi gitu, kok marah-marah terus gitu. Ya kan gitu. Nah itulah konsepnya. Bahwa saya lebih kepada pemikiran bahwa kalau saya melakukan, saya mendapat adding blessing gitu ya kan. Karena saya menjalankan yang Tuhan perintahkan. Dari Tuhan atau, mohon maaf Pak Pendeta saya tanya ya, itu adding blessing-nya itu dari Tuhan atau dari Pak Pendeta? Maksudnya? Menyerahkan perpuluhan ini mendapatkan blessing tambahan dari Tuhan atau dari Tuhan. Karena gini, jadi ada banyak orang pikir, nah ini konsep yang keliru dalam masyarakat, perpuluhan itu untuk pendeta. Jadi jangan anggap gereja itu seperti warung kacang hijau. Jadi dapat duit hari ini, bawa pulang gitu. Enggak, jadi di gereja kita itu yang kerja ada 25 orang gitu. Jadi ada bagian keuangan gitu. Dan kita juga diperiksa semuanya gitu. Jadi nggak berarti bahwa ini perpuluhan, ini buat pendeta nih, istrinya pendeta mana, bawa pulang nih duit gitu. Ya nggak gitu. Jadi kita gereja tuh nggak bahasanya nggak sekampungan mulut-mulut orang yang nggak jelas itu gitu. Jadi sama gereja itu punya keuangan, punya rancangan anggaran. Tidak langsung ke pendeta. Nggak bisa gitu. Kayak waktu itu ada orang bilang sama saya, itu orang mungkin perpuluhannya besar.
Saya bilang, mana pernah tahu saya siapa yang kasih perpuluhan. Saya kan gak pernah cek. Masa ya saya cek siapa yang kasih perpuluhan di gereja. Gak ada kerjaan apa. Tapi Pak Pendeta, ini rumor yang saya dengar ya. Dari saya SMA, bayangkan. Saya SMA itu berapa puluh tahun yang lalu, bayangkan ya. Waktu saya umur sekarang 39. Artinya kalau umur saya 18, 20 tahun yang lalu ya. Tapi dokter saya kelihatan muda ya. Kelihatan kayak 38. Terima kasih Pak Pendeta. Minta maaf. Dia nggak ingat lagi kena masalah. Bercanda Pak Pendeta. Saya lihat muda ya, bener. Jadi karena skincare saya Pak Pendeta. Oh begitu. Pak Pendeta, tapi dari 20 tahun yang lalu saya dengar kabar kebanyakan rata-rata katanya ada oknum lah yang buat. Saya nggak berani ngomong orang lah ya. Tapi dari mulut ke mulut masing-masing cerita gereja seperti itu. Ada beberapa gereja yang seperti itu. Uangnya untuk ke pendeta, ke istri pendeta, tas istri pendeta bagus, Hermes. Gini, mungkin itu gereja di desa. Jadi kalau gereja di desa memang betul perpuluhannya ayam, Jadi gini, saya ini pendeta yang tidak banyak di kota. Saya sering di kota cuma Sabtu Minggu. Hari-hari saya itu di pedalaman gitu. Jadi saya ke pedalaman Papua, rata-rata semua daerah Papua udah saya jalanin. Pedalaman Kalimantan, pedalaman. Jadi saya itu banyak mainnya justru di situ gitu. Nah itu memang benar gitu. Jadi semua bukan hanya perpuluhan, semua persembahan untuk pendeta. Tetapi tidak cukup gitu. Sebagian mereka harus ngojek lah, inilah itulah, harus menanam lah. Masa Pak Pendeta? Loh iya, karena makanya saya bilang, ini kan yang ngomong-ngomong ini kan orang-orang yang gak pernah ada di pedalaman gitu. Tapi di kota saya Pak Pendeta, jemaatnya cukup banyak Pak Pendeta. Dan juga berduit semua, buktinya gerejanya AC, ada di mall. Nah itu kalau udah begitu biasanya sudah ada sistem keuangan gereja. Kayak kita. Tapi kita istrinya bawa Hermes Pak Pendeta. Oh nah itu gak tahu saya. Tapi kalau kita yang sepatunya LV Pak Pendeta. Kalau saya kan ada usaha ya Pak Pendeta. Saya lumayan. Jamnya Rolex Pak Pendeta. Rolex ini. 15 tahun yang lalu nih saya dikasih nih. Nah ini sepatu Adidas, lumayan lah kok Adidas lah. Gitu. Jadi harus kita lihat bahwa gereja itu ada sistemnya. Gitu. Jadi kalau lihat kan gereja tuh kayak jemaat kita ada 20.000 jemaatnya. Nah kan bagaimana bisa ngurus 20.000 istri pendeta yang pegang uang ini? Ya nggak bisa lah. Enggak seperti itu ya. Istri saya sama sekali tidak terlibat kecuali urusan puji-pujian di gereja gitu. Karena istri saya bagian tim profetik ya, bagian puji-pujian gitu. Tapi untuk urus keuangan dan lain-lain ya tidak lah. Tidak gitu. Masuk ke kantong nggak Pak ada. Pendeta. Yang urus keuangan gak ada hubungan saudara sama saya gitu kan. Ada banyak orang kan, oh ya iparnya yang di keuangan. Nggak ada lah. Lalu Pak Pendeta dapat untuk, maaf saya bertanya ya Pak Pendeta ya. Untuk kan bagaimanapun juga kan Pak Pendeta harus menafkahi keluarga, anak-anak, mau nyekolahin anak-anak gitu kan. Itu mohon maaf saya tanya Pak Pendeta, dapatnya dari mana Pak Pendeta? Digaji? Saya lumayan. Satu, kita ada podcast juga dikit-dikit kan. Yeah. Saya punya YouTube udah 1 juta juga gitu kan. Jadi udah lumayan lah gitu. Ada lah berkat-berkat dikit gitu. Lalu yang kedua saya kan nulis buku. Saya nulis buku udah 54 judul gitu. Jadi adalah berkat-berkat sedikit gitu. Terus kan kita nih Simatupang juga, siang malam tunggu panggilan ya kan. Diundang gereja ini, gereja itu gitu. Nah saya ini percaya kepada Alkitab bilang apa yang kamu terima dengan cuma-cuma, kamu berikan dengan cuma-cuma. Jadi kalau gereja ngundang tidak pernah saya memberikan tarif. Nggak pernah. Jadi kan kalau orang kalau yang profesional kayak Dr. Richard gitu, kan pasti harus ada red card ya, ada fee-nya gitu. Karena ilmu kan dikasih. Nah kalau kita gereja kan tidak gitu. Jadi terserah aja, kita bilangnya menerima PK, persembahan kasih. Gitu. Jadi ya ada yang kasih besar, ada yang kasih biasa, ada yang salaman thank you kan. Apapun gitu. Itu diterima. Harus gitu. Karena seperti saya bilang, saya tidak mulai dari kota besar. Saya mulainya dari kampung-kampung gitu. Dari daerah-daerah gitu. Makanya hari-hari saya ya banyak kan di daerah. Itu mungkin di daerah amplopnya lebih banyak Pak Pendeta. Mungkin kalau yang undang pejabat kadangkala ada berkat. Kenapa? Karena
kalau yang undang apa itu bupati atau gubernur gitu, ya kan biasanya mereka punya anggaran khusus gitu. Nah, apakah disunat sama mereka atau enggak ya saya juga nggak tahu. Pokoknya saya terima aja dengan sukacita gitu. Tapi jujur kalau yang undang bupati atau apa biasanya ada berkat gitu. Oke. Ada berkat. Pak Pendeta, kalau ini tidak mengalir ke kantong pendeta ya, kalau benar tidak mengalir, ya tentu ada yang mengalir mungkin di oknum-oknum di luar sana ya, yang sekali lagi saya bilang sepatunya LV, tas istrinya Hermes, keluar pakai Alphard kayak gitu ya. Saya pikir sepakat nggak di sini sih bahwa pemuka agama itu sebaiknya tidak memamerkan harta kekayaannya? Buat saya simple aja gitu, be yourself gitu. Jadi semua kan bersoal pada, loh jual dong semua harta kamu gitu. Nah itu kan penafsiran yang keliru. Yesus kan waktu bilang jual harta kamu hanya kepada satu orang gitu ya kan. Karena kalau kita juga susah, bagaimana we can help people gitu. Jadi kita harus berjuang untuk mendapatkan kehidupan gitu. Nah seperti saya bilang, saya ya ada buku, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ada banyak hal yang saya buat sehingga mendapatkan hasil, kan begitu. Oke, dan tidak ada masalah tentang itu. Supaya apa hasil saya ini bisa menolong orang lain, kan begitu. Yang penting bukan uang dari perpuluhan. Karena kalau saya susah gitu, hidup juga pas-pasan susah. Saya datang ke Dokter Richard aja, Dokter Richard ini orang sebentar lagi amplop nih, akan gitu. Jadi orang juga ketika kita hadir untuk mendoakan orang juga udah takut. Aduh, berapa bayarnya ya gitu. Nah, tapi kalau kitanya juga memang udah cukup gitu kan. Seperti yang Dokter Richard bilang, kita datang udah pakai Alphard. Orang juga kan, udah gak usah ngasih berkat lagi buat dia gitu. Atau amplopnya jadi gede jadi. Enggak lah. Mestinya enggak lah. Mestinya enggak dia ya. mikir juga kan, mau berapa ini kan gitu. Jadi orang juga gak terintimidasi waktu kita datang. Misalnya ada jemaat yang sakit. Ya kan. Kalau kita datangnya udah pakai ojek. Terus suaminya juga bilang, aduh ini udah bayar rumah sakit besar. Dia datang pakai ojek. Walaupun pendetanya bilang, nggak usah. Tapi kan kita juga mikir, dia datang pakai ojek atau pakai taksi kan kasihan. Tapi kalau dia lihat, datanya udah bagus, masa saya mesti kasih gitu. Jadi harus dipahami juga, dua-duanya ada plus minusnya. Gitu. Jadi, tapi buat saya, be yourself, jangan memaksakan kehendak dan jangan rob the church gitu. Jangan merampok gereja gitu. Jadi kita seperti orang profesional kerja, ada gajinya. Biasa aja kan. Ada gajinya gitu. Nah gajinya itu ya waktu dokter urus klinik kecil, ya gajinya kecil. Ketika besar, ya mestinya besar. Dan buat saya itu wajar. Kenapa wajar? Tanggung jawabnya besar. Lalu dokter mesti sekolah, dokter mesti punya buku, dokter mesti ikut seminar-seminar, dokter mesti ada di tempat-tempat tertentu gitu. Nah ini yang kadang-kadang gak dipahami orang. Orang pikir pendeta itu harus susah. Hello gitu. Terus apakah jemaat kita gak mau pelihara kita? Gitu. Ya kan kadang-kadang jemaat juga dia pikir juga saya ini ngasih pejabat ini, saya ngasih pejabat itu, ngasih pejabat ini, ngasih pejabat itu. Hanya karena dia bisa kasih proyek. Tapi pendeta yang nyelamatin hidup saya, yang menyelamatkan saya dari neraka, masa saya gak kasih apa-apa? Gitu. Jadi itu yang kadang-kadang gak dipikirin orang. Lalu pertanyaannya, ketika saya dikasih jam Rolex misalnya, ya kan? Lalu, tapi percaya saya 15 tahun cuma satu. Ini saya pakai dari 15 tahun yang lalu, belum pernah ganti. Gitu. Jadi lihat foto-foto saya lama pasti ini cuma satu. Nah, apa yang terjadi? Ketika orang kasih saya Rolex, lalu saya tidak pakai, lalu besok-besok, ya ampun Rolexnya dijual tuh pendeta gila. Nah kan akhirnya juga jadi batu sandungan gitu kan. Karena orang kalau memberi karena dia punya perhitungan. Kayaknya pendeta saya ini udah pantas pakai Rolex misalnya. Kayaknya pendeta saya udah pantas untuk ini gitu. Nah ini yang kadang-kadang gak dimengerti orang. Jadi sama seperti dokter. Dokter kan pelayan masyarakat harusnya melayani. Tapi ketika dokternya sudah sampai pada titik tertentu akibat prestasi dia, akibat perjuangan dia, kan harus dapat apresiasi tersendiri. Kira-kira begitu. Pertanyaan saya seperti ini Pak Pendeta. Ini juga pertanyaan saya sudah saya hakimi nih.
pertanyaan. Belajar Pak Pendeta. Tapi ini pertanyaan saya sudah 20 tahun saya pendam. Siap. Akhirnya bisa saya keluarkan di depan Pak Pendeta langsung Saya demi minum dulu belajar. ya. Ini Silakan minum Pak Minum Pendeta. bukan karena aus, karena stres. Kalau saya tahu pertanyaan Dr. Richard, saya nonton Dr. Richard kayak pertanyaannya asik-asik. Pas sama saya berat ya doang. Lanjut. Tapi ini pure pengen belajar Pak Pendeta. Saya pertanyaan pengen belajar Pak Pendeta. Pertanyaan saya kayak gini Pak Pendeta. Tadi kan Pak Pendeta bilang kalau misalnya kita perpuluhan. Sekedar info. Saya kebetulan jadi pendeta udah 40 tahun. Jadi sikat aja pertanyaan apa aja. Saya suka gaya Pak Pendeta. Kan tadi kan Pak Pendeta bilang, masa kalau untuk kita ngomong ke pemerintahan, kita kasih pajak, kita kasih giliran untuk orang yang menyelamatkan kita di dalam nama Tuhan, kita tidak memberi, kayak seperti itu ya. Di satu sisi itu ada benarnya. Saya akan balik perspektifnya. Di satu sisi yang lain, ketika gerejanya sudah cukup baik, pendetanya baik ya, tanpa menyudutkan satu dan dua pihak ya saya bilang ya. Ada pendetanya yang sudah pakai mobil dengan baik, tasnya Hermes, istrinya tasnya ini. Tapi ada suatu umat yang lagi kesusahan datang ke gereja minta tolong. Itu paling sering banget Pak Pendeta. Tapi lucunya banyak yang tidak ditolong oleh gereja Pak Pendeta. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Jadi kita punya lembaga khusus untuk ngurus itu. Termasuk untuk kematian. Gitu. Jadi salah satu, nah ini seni gereja. Kalau ada orang mati, orang kaya, banyak gereja yang melayani. Oh itu kan Dr. Richard pasti tahu kan. Sekarang kalau orang datang ke gereja, kebetulan pendeta yang khotbah seru di sini, ada kesaksian seru di sini. Jadi kan dia kemana-mana tuh. Jarang sekali orang yang betul-betul stay in one church gitu. Jadi dia istilahnya jajan gitu, ke sana kemari. Sama kayak ke klinik kecantikan ternyata ya. Klinik kecantikan. Pokoknya ada yang produk baru, ini kan gitu. Nah ini juga sama, kalau di gereja gitu ada produk baru nih kan. Wah ada khotbah yang seru, ada pendeta gini, ada yang rame, ada yang lagi viral, kan gitu. Jadi datang. Nah lama-lama nggak bisa kita bilang mana gerejanya. Ketika dia kaya, gereja anaknya, gereja istrinya, gereja iparnya, semua datang mau melayani. Tapi ketika orang itu susah, ya kan, gitu. Nah, biasanya nggak ada yang mau melayani. Nah, ditanya dulu ada itunya nggak, apa tuh namanya, kartu anggotanya atau tidak dan lain-lain. Nah, kalau di gereja kita selalu saya bilang, kalau ada orang susah meninggal, lalu nggak ada yang kuburin, kita yang kuburin. Kita bayar petinya, kita bayar tanahnya, kita bayar acaranya, dan kita hadirkan pelayanan untuk mereka. Kelilit hutang Pak Pendeta untuk bayar anak sekolah, bukan kelilit hutang pinjol ya Pak Pendeta ya. Hal-hal begitu kita ada lembaganya, jadi di gereja kita ada gitu. Dan saya ini adalah bagian dari Gereja Bethel Indonesia, jadi satu sinode gitu. Nah kita juga punya jaringan, jadi misalnya gereja-gereja yang besar mana gitu. Nah gereja besar ini sumbang ke gereja-gereja kecil. Nah lalu kita punya dana juga, jadi dari kita yang gerejanya agak besar, kita kirim ke sinode untuk sinode atur lagi gitu. Jadi itu satu kegerakan. Pak Pendeta Gilbert, Gereja Bethel Indonesia. Gereja Bethel Indonesia. Oke, saya akan sebut nama, nanti mungkin ini akan dibip, tenang saja, ini akan dibip. Kalau Pak Pendeta sudah 40 tahun pasti tahu dengan Pak Pendeta. Iya, sama-sama. Bethel juga. Tapi Itu yang bukan, itu salah satu yang menurut saya oknum di mana. bukan GBI deh. Iya. Oh ya? Iya. Dia juga istrinya, mohon maaf Pak Pendeta ya, saya tahu sekali istrinya menggunakan Hermes, dia kemana-mana menggunakan bermewah-mewah saya melihatnya ya. Dan kalau benar bukan untuk pendeta, kalau benar bukan untuk pendeta ya gitu ya, kenapa harus repot-repot pendeta menegaskan berkali-kali dalam khotbah wajib perpuluhan, wajib perpuluhan. Kalau nggak perpuluhan nanti Tuhan marah. Seolah-olah itu menekankan sekali. Bahkan ada beberapa orang memberikan statement, ditunggu ya perpuluhannya ya sampai besok ya, ditunggu ya ditransfernya jam segini ya. Kalau lewat dari jam segini nanti seolah-olah saya bilangnya seperti itu Pak Pendeta. Itu oknum atau bagaimana Pak Pendeta? Oh, kalau saya kebetulan duduk di sinode, jadi yang kayak gini-gini masukan yang bagus untuk kita kasih panggilan kan atau teguran gitu. Terima kasih Dokter. Oh,
Berarti Pokoknya, bagus ya, harus kita laporkan. oh iya, kalau kayak gitu-gituan, karena gini, di kita, ya kan, yang wajib perpuluhan bukan jemaat. Yang wajib perpuluhan adalah saya, pendeta, dan gereja saya. Jadi dari apa yang ada pada saya, kita ada batas ya. Jadi sampai gereja tertentu, kita harus bayar perpuluhan. Gitu. Jadi kayak gereja kita dihitung udah gereja yang cukup besar gitu. Nah kita harus bayar perpuluhan. Sayanya sebagai pejabatnya harus bayar, lalu gerejanya harus bayar gitu, ke sinode kita. Kenapa? Karena sinode kita akan tolong gereja-gereja kecil di daerah-daerah gitu. Oh, Gitu. oke. Itu, Jadi kalau ada laporan oknum, kalau ada yang begini-begini justru bagus. laporkan ke sinode dari Kita. gereja Iya. ya, Pak Kita Pendeta semua kayak saya kalau ada masalah apapun, saya tetap harus menghadap sinode, ada klarifikasinya, beres. Apapun gitu. Karena sinode kita sinode yang sudah dapat ISO. Oh, sudah dapat ISO. Sudah dapat ISO. Bahkan Gitu. ada ISO-nya juga. Ada ISO-nya. Itu yang 14.001 atau ISO berapa ya, ini? 9.000 kan? 9.000 ya. 9.000. Luar biasa, gereja pun ada ISO-nya ya. Iya, jadi Sebentar lagi SMK 3 juga sebentar lagi. itu yang saya bilang bahwa pandangan orang kadangkala masih beranggapan bahwa gereja ini kayak warung bubur kacang hijau gitu. Habis pulang semua buka laci, ambil duit tuh masukin gitu. Enggak, kita semua kayak saya tetap harus bayar pajak. Gitu. Oke. Saya harus tetap bayar pajak, ada laporan semua. Gitu. Karena ya kalau kita nggak bisa memberi contoh ya gimana kita bisa berkhotbah kan gitu. Sahabat Terang Kemuliaan, itulah tadi cuplikan-cuplikan video yang kita bisa lihat ya, dan juga klarifikasi dari Pendeta Gilbert Lumendong, dan kita puji syukur ya. Kita bersyukur karena ternyata Pak Gilbert ini masih tentunya dalam penyerahan Tuhan dan lindungan Tuhan. Beliau tidak dinyatakan dalam penistaan agama, dan kiranya kasus ini bisa menjadi kasus kemarin ya tentang perpuluhan tentunya ya, bisa menjadi cermin lah, bisa menjadi pembelajaran untuk Pendeta Gilbert sendiri. Dan sekarang masih ada lagi kasus yang baru tentunya, yang satu sudah selesai, yang baru kemudian muncul yaitu tentang Geren Lumendong. Kiranya semua bisa terselesaikan dengan baik ya, dan sinode juga tentunya, sinode gereja ya, tentunya juga ya harus ikut campur dalam masalah ini. Baiklah sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan, dan saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah. Dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalannya harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.